warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Bu Nungki ucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah hadir secara sukarela pada kegiatan pada siang hari ini. Sebelum memulai kegiatan, alangkah sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pak Fadil, silakan. Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih Kak Fadil. Nah, sebelumnya Bu Nungki punya perkenalan singkat. Jadi nanti di sini kalian melakukan perkenalan singkat dengan menyebutkan nama dan cita-cita. Lalu nanti selanjutnya, teman yang selanjutnya itu menyebutkan nama dan cita-cita beserta nama dan cita-cita teman sebelumnya. Paham semuanya? Bu. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Salma Ista Hidayat. Cita-cita saya menjadi seorang dokter. Perkenalkan, saya Fanova Iza Azahra. Cita-cita saya menjadi ahli gizi dan Giska cita-citanya menjadi dokter. Di sini Bu Nungki akan menjelaskan mengenai kegiatan hari ini. Kita akan melaksanakan konseling kelompok. Nah, konseling kelompok ini berdasarkan tindak lanjut dari bimbingan yang sebelumnya sudah Bu Nungki berikan. Tujuannya itu untuk membicarakan masalah yang dialami oleh anggota kelompok agar bisa dicari solusinya bersama-sama. Bisa dimengerti sampai di sini? Bisa, Bu. Di dalam konseling kelompok ini juga terdapat beberapa asas. Jadi di antaranya adalah asas kesukarelaan. Yang kedua nanti ada asas keaktifan. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Dan yang terakhir adalah yang paling penting, itu ada asas kerahasiaan. Sebelum memulai kegiatan konseling kelompok, mari kita sepakati dulu waktunya. Kalau kita lakukan selama 45 menit, bagaimana? Setuju semuanya? Setuju. Semuanya sudah siap untuk mengikuti konseling kelompok? Insya Allah. Siap. Oke, terima kasih semuanya. Nah, sebelum memulai konseling kelompok, alangkah baiknya kita membuat suatu kesepakatan terlebih dahulu. Seperti yang belum disampaikan tadi, pembicaraan dalam kelompok ini bersifat rahasia. Jadi hanya boleh diketahui oleh anggota kelompok yang ada di sini. Jadi selama proses konseling berlangsung juga, anggota kelompok tidak diperkenankan untuk meninggalkan kelompok. Terus dalam proses konseling juga diharapkan kita, anggota kelompok itu saling menghargai dan menghormati satu sama lainnya. Jadi khususnya nanti ketika ada anggota kelompok lainnya berbicara dan yang lain itu secara aktif mendengarkan dan memberikan tanggapan dengan penuh perhatian. Apakah semuanya sepakat? Sepakat. Ya, sepakat. Saya sepakat. Sebelum kita masuk ke tahap pengungkapan masalah, tahap inti, marilah kita bersama-sama untuk membacakan ikrar. Ikrar konseling kelompok. Saya Salma Egiska dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga dan merahasiakan segala data dan keterangan lainnya yang saya terima baik dari diri saya atau dari diri siapapun yang ada dalam kelompok ini, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, Bu Nungki ajak kalian untuk bersama-sama bernyanyi. Oke? Saya datang ke sini bukan karena paksaan,
Hei kawan-kawan semua, terbuka buatmu lega. Hei kawan-kawan semua, tidak perlu khawatir. Jika itu rahasia, kami menjaga. Jika itu rahasia, kami menjaga. Semuanya bisa mengikuti Bu Nungki? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kita nyanyikan bersama-sama ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Saya datang ke sini bukan karena pasangan. Hei kawan-kawan semua, terbuka buat berkeluarga. Hei kawan-kawan semua, tidak perlu khawatir. Jika itu rahasia, kami menjaga. Jika itu rahasia, kami menjaga. Oke, yeay. Terima kasih semuanya. Seru. Gimana? Sudah fresh lagi? Sudah semangat lagi ya? Sudah, Bu. Sudah relaks, fresh. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke tahap mengungkapkan masalah. Nah, di sini nanti kalian satu persatu menyampaikan permasalahan yang sedang kalian rasakan saat ini. Dari siapa dulu ini? Ya, baik. Di sini saya akan menceritakan kisah nyata dari hidup saya, yaitu saya itu kalau belajar itu sesuai mood ya. Jadi, setiap saya pulang sekolah, itu seringkali kita menemui pelajaran yang susah kan. Terutama dengan guru mapel yang benar-benar menjelaskannya juga sangat sulit dimengerti. Terkadang kita juga sering banget mengalami persoalan yang banyak terkait dengan malas belajar atau mood yang sering-sering tidak teratur. Dikarenakan itu, saya sering sekali mengalami penurunan nilai di mata tertentu. Sebagai anak muda juga kita sering sekali scroll TikTok dan membuang-buang waktu hanya untuk hal yang tidak penting. Seperti kita sering sekali nggak mau belajar dikarenakan memang situasi yang tidak enak dan juga kita mengalami kelelahan pada jam istirahat kita. Karena di sekolah karena di sekolah itu waktu sangat susah untuk dibuat istirahat juga. Maka dari itu saya menyampaikan di sini, saya itu sering sekali tidak mood untuk belajar dikarenakan rasa malas juga ada. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Giska. Berarti Kak Giska ini itu ya, tadi ya, belajarnya sesuai mood. Jadi kalau moodnya nggak baik, nggak belajar gitu ya Kak? Iya, Bu. Kita sepakati dulu untuk hari ini, kita membahas permasalahannya siapa dulu? Yang sesuai mood aja. Ya, menurut saya yang sesuai mood aja, Bu, nggak apa-apa. Kak Giska, ada di skala berapa Kak Giska belajar itu karena mood? 1 itu untuk yang sangat malas, dan 10 itu sangat tinggi motivasinya. Kak Giska ada di posisi berapa saat ini? Saat permasalahan ini. Kalau saat ini itu rentang kemalasannya masih 4 ya dari 10. Kak Giska disampaikan nih harapannya apa? Kalau harapan saya dari saya mengikuti konseling ini, saya bisa bertambah bertambah dewasa sih. Maksudnya kayak dalam mengatur pembelajaran, mood dan yang lain-lain gitu. Terus juga bisa mencapai cita-cita yang saya impikan gitu harapannya. Dan juga terkait sosmed itu bisa menyeimbangkan dari scroll TikTok itu. Intinya bisa membawa perubahan gitu. Ya, gitu Bu Nungki. Giska, izin menyarankan. Tadi kan kamu pengen moodnya itu stabil belajar. Nah, saran saya ini mungkin kamu bisa bagi waktu kamu jam segini buat hiburan. Nanti setelah ini jam berapa sampai jam berapa itu buat kegiatan
pembelajaran atau kegiatan yang lebih bermanfaat. Jadi itu jam segini harus punya niat memang buat hiburan, dan jam segini itu buat belajar. Jadinya itu kayak bagi waktu gitu loh. Jadinya nanti kamu itu ada nggak terkena tekanan terus, jadinya moodnya stabil gitu. Ya, Kak Fadil, terima kasih atas sarannya. Oke, itu harapan dari Kak Giska tadi ya. Eh, Semakin bertambah dewasa dan bisa menyeimbangkan mood. Jadi bermain sosmednya bisa lebih bijak lagi gitu ya Kak. Tadi saran dari Kak Fadil juga luar biasa, bagus sekali. Harus bisa membagi waktu antara hiburan dan belajar. Gitu. Seandainya kalian itu bermimpi, dan di dalam mimpi itu kalian menemukan sebuah buku ajaib, ya, sebuah buku ajaib. Nah, sebuah buku ajaib itu dapat mengabulkan keinginan kalian untuk mengatasi permasalahan yang kalian alami saat ini. Nah, kira-kira apa yang Kak Giska tuliskan dalam buku itu? Ya, kalau misalkan saya menemukan buku itu, ya saya ingin menuliskan permintaan saya itu mood saya teratur, terus stabil juga ya. Maksudnya nggak, moodnya itu ketika diatur nggak turun lagi gitu. Ya, gitu. Untuk membuat mood stabil itu Kak Giska harus melakukan apa? Coba. Kalau Giska, kalau misalkan moodnya stabil itu tuh harus kadang nyari tempat yang ini, apa ya, kayak semacam aman, tentram, dan vibes-nya itu kayak semacam alam gitu. Jadi, tapi di situ vibes itu nggak menuju ke arah yang rame ya, tapi di mana vibes itu damai, terus juga sejuk, dan nggak bising suara. Jadi kita benar-benar bisa belajar tanpa harus ada gangguan orang-orang gitu ya di sekitarnya. Gitu kalau Giska pribadi. Ya. Tapi sebentar. Tapi di Jepara kayaknya menemukan tempat seperti sepi terus alam asli sejuk itu sulit menurut saya. Sulit. Kalau alam pun ramai sekarang, dijadikan apa namanya air terjun atau apa gitu, pariwisata lah. Sekalipun ada juga jauh gak sih? Kayak Kak. jaraknya jauh dari kota gitu. Ada, itu di pantai. Yang itu loh, Badengan situ. Pantai kan rame. Enggak, cari yang sepi ada. Wah, kasihnya itu tak tanya ke saya. Nanti tak kasih tahu. Siap. Tadi masukan dari teman-teman seperti tempat-tempat tadi, terus dari Kak Irfan, hilangkan dulu yang mengganggu, seperti uninstall TikTok gitu ya. Nah, kalau itu sepertinya Kak Giska bisa nggak ya gitu ya? Ayo bisa. Ayo bisa yuk. Kalau dari diri saya sendiri sih nggak bisa ya kalau menginstall TikTok, karena kita kan remaja nih, pastinya kita juga sangat suka dengan kepopuleran yang di TikTok gitu kan, sindrom TikTok gitu. Jadi agak susah Kak Irfan kalau misalkan untuk di uninstall, tapi kalau menghindari ya bisa. Kalau enggak, coba kalau kamu benar-benar nggak bisa uninstall TikTok, coba kamu bikin challenge buat diri kamu sendiri. Misal, aku pengen puasa nggak buka TikTok selama seminggu dulu gitu. Kalau misal kamu bikin mindset, aku harus bisa ngelakuin challenge ini gitu. Kalau kamu udah berhasil kan, biasanya jadi kebiasaan kayak nggak maksudnya main TikToknya nggak sampai berjam-jam gitu, paling buka 15 menit terus udah gitu. Ya terima kasih. Adakah saran dan masukan dari teman-teman? Saya mau ngasih saran, sebenarnya sarannya udah tadi saya omongkan, tapi yang utama kalian harus semangat. Kalau misal moodnya sedang jelek, cari kegiatan-kegiatan yang bisa bangkitin mood kalian. Jadi biar kalian bisa cepatnya ngerjain tujuan kalian gitu. Biar
moodnya itu nggak jelek-jelek terus gitu, biar tetap semangat. Nah, sekarang Bu Nungki minta Kak Salma Egiska menyampaikan kesimpulan dari kegiatan hari ini dengan solusi yang sudah kita bahas bersama-sama tadi dalam kelompok ini. Coba. Kesimpulan hari ini itu pinter-pinterlah kalian dalam mengatur waktu, karena waktu itu nggak bisa diputar untuk kesekian kalinya. Itu aja, Bu. Oke, terima kasih Kak Giska. Untuk Kak Diva, bagaimana Kak Diva? Jadi kesimpulannya, kita juga harus memanage waktu kita, terus juga harus ada niat, dan niat itu sedikit dipaksakan supaya juga harus ada usaha untuk mengimbangi niat itu ya agar tercapai semua yang diimpikan. Oke, terima kasih Kak Diva. Oke, sekarang Bu Nungki mau tanya, bagaimana kesan-kesan kalian setelah mengikuti konseling kelompok ini? Bagaimana? Kalau dari saya tuh, saya terkesan kayak seru aja gitu. Kita bisa berbagi cerita sama teman-teman ngasih saran, ngasih kritikan, dan kita pun juga mendapat keuntungan gitu loh, Bu. Terus kita juga bisa merasa kita harus lebih baik dari hari ini, lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Gitu. Oke, Kak Giska, silakan. Kesannya buat teman-teman itu terima kasih karena saran kalian itu sangat membantu kan. Terima kasih juga sudah sangat apresiasi ya dengan hari ini, dan sekarang saya udah semangat untuk belajar. Ya, terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya nanti jika dirasa pertemuan kali ini masih ada yang ingin dibicarakan ke depannya, silahkan bisa melalui grup yang sudah dibuat, kita lakukan tindak lanjut lagi. Nanti kita adakan konseling kelompok lanjutan, atau mungkin ada yang ingin menyampaikan secara pribadi dengan Bu Nungki, boleh. Nanti kita lakukan konseling individu gitu ya. Sebelum kita akhiri kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini, karena tadi di awal kita sudah berdoa, mari kita akhiri dengan doa juga. Silahkan kepada Kak Fadil lagi ya, Kak Fadil. Baik, setelah mengikuti kegiatan konseling hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita dapat mencapai kesuksesan kita. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Kak Fadil sudah memimpin doa sehingga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan semoga juga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Oke? Oke, Bu. Dadah. Jangan Terima kasih bosan-bosan. semua. Jangan bosan-bosan ya teman-teman.